Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum buat teman-teman. Apa kabar semuanya? Hari ini kami dari kelompok kami ingin menyampaikan materi tentang teknik pendekatan istimewa dan kalam pada mata kuliah metodologi pengajaran bahasa Arab yang diampu oleh Ustadz Ahmad Fadil Syakir Hidayat MPD. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari kami Ayu Lestari terkait tentang pengertian istimewa dan kalam. Silakan, Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke pembahasan mengenai istimewa. Pengertian istimewa. Istimewa secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti mendengarkan atau menyimak. Istimewa secara istilah adalah sarana yang digunakan manusia untuk berhubungan dengan sesama manusia dalam tahapan-tahapan tertentu. Melalui menyimak, kita mengenal mufrodat, bentuk-bentuk, jumlah, dan tarkib-tarkibnya. Menyimak menggunakan indera pendengaran, namun bukan berarti saat mendengar seorang sudah dikatakan sedang menyimak. Sesungguhnya proses menyimak tidak sekedar mendengar, tetapi lebih dari itu, yaitu mendengar dengan memusatkan perhatian kepada objek yang disimak. Proses menyimak merupakan kegiatan mendengarkan yang disengaja dalam rangka mencapai maksud-maksud tertentu. Maksud-maksud tertentu misalnya untuk tujuan belajar, mengapresiasi sebuah karya, mendapatkan informasi khusus, memecahkan masalah, atau untuk memahami aspek-aspek sebuah bahasa. Kemahiran mendengar merupakan kemahiran pertama yang akan dialami oleh manusia. Kemudian yang terpenting setelah mendengar, maka manusia akan mengungkapkan apa yang sudah dengar melalui kemahiran berbicara. Menyimak atau istimewa merupakan keterampilan dalam berbahasa Arab yang memungkinkan seseorang untuk memahami bahasa Arab yang digunakan secara lisan, sehingga terhindar dari kesalahpahaman dalam berkomunikasi, yang dapat menyebabkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas dari kegiatan sehari-hari. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Ayu atas penjelasan tentang pengertian istimewa. Selanjutnya tentang pengertian dari kalam. Silakan Ustaz Said Zain untuk menyampaikan. Pengertian kalam, ini saya akan menjelaskan tentang materi yang kalam, yaitu sedangkan kalam atau berbicara yang juga merupakan bagian dari keterampilan yang dipelajari oleh para pembelajar, sehingga keterampilan berbicara dianggap sebagai bagian yang sangat mendasar dalam mempelajari bahasa asing termasuk bahasa Arab. Maharah al-kalam merupakan kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada lawan bicara. Karena berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar dan dilihat yang memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia untuk menyampaikan pikiran dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya, sangat lugas, tegas, dan komunikatif ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan untuk selanjutnya terkait teknik pendekatan istimewa dan kalam yang akan disampaikan oleh Ustazah Cikanti. Silakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk seluruh teman-teman di sini, bismillah saya akan memaparkan sedikit mengenai teknik pendekatan istimewa dan juga kalam, yang mana ini adalah juga merupakan inti dari pembahasan kita pada kelompok ini ya, yakni kelompok 5 ya, teman-teman. Nah, di sini ada perbedaan ya sangat mendasar, yang mana istimewa dan kalam ini memiliki teknik yang sangat spesifik juga. Yang pertama mungkin kita bahas istimewa dulu. Di sini ada 3 poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama adalah latihan pengenalan atau identifikasi. Nah, jadi teman-teman, untuk kita, apabila kita nanti menjadi pendidik untuk murid yang mempelajari mata pelajaran bahasa Arab, sebenarnya itu sudah banyak keuntungan yang kita dapatkan. Kita istilahnya tidak perlu mengenalkan lagi apa sih itu bahasa Arab gitu kan, karena mereka sudah belajar dalam pelajaran
pendidikan agama Islam gitu untuk sholat dan juga doa-doa seperti itu. Nah, tapi yang ditekankan di sini adalah lebih kepada mengenalkan perbedaan. Jadi misalkan kita membedakan antara alimun dengan alimun. Meskipun hanya huruf awalnya atau mungkin maknanya juga. Lalu yang kedua, latihan mendengarkan dan menirukan. Jadi di sini maksudnya yaitu tidak hanya guru atau pendidik yang memberikan materi gitu ya. Bukan materi, maksudnya adalah yang mengolah atau mengaplikasikannya, tapi juga murid itu sendiri yaitu dengan menirukannya, misalnya hadza qalamun. Nah, seperti itu. Lalu mereka menirukan hadza qalamun. Itu juga termasuk teknik pendekatan istimak. Lalu yang ketiga yaitu latihan mendengarkan dan memahami. Jadi di sini maksudnya itu tidak hanya siswa itu tahu atau mendengarkan dan juga jelas gitu ya apa mufradat yang dia dengar, tapi juga mengetahui apa makna atau arti dari mufradatnya. Ya, mungkin ini saja dari istimak. Lalu lanjut ke teknik pendekatan kalam. Kalam itu sendiri, teman-teman ya, artinya adalah berbicara. Jadi di sini lebih banyak kepada aspek berbicara pastinya, dan di sini ada 8 poin. Namun mungkin hanya beberapa yang kami paparkan karena yang lainnya pasti sudah dipahami ya, seperti yang akhir-akhir seperti drama, berpidato. Nah, jadi yang pertama adalah tahap-tahap latihan berbicara atau latihan asosiasi dan identifikasi. Di sini ada kata-kata asosiasi. Nah, maksud dari asosiasi di sini adalah kepekaan atau rasa peduli siswa itu sendiri terhadap bahasa Arab atau materi yang sedang ia pelajari dan mengidentifikasinya. Jadi memang latihan berbicara itu sama seperti bayi juga kan, ketika baru lahir itu juga mereka tidak langsung bisa berbicara gitu, sama seperti mereka gitu. Siswa-siswa yang akan kita ajar nanti tidak hanya langsung tidak langsung pandai berbahasa Arab, tapi juga memiliki tahap-tahap tersendiri seperti itu. Nah, salah satu tahapnya ini juga termasuk kepada kepekaan dirinya sendiri, makanya ada kata-kata asosiasi. Lalu mengidentifikasi seperti yang istimak seperti sebelumnya tadi saya jelaskan. Lalu yang kedua ada latihan pola kalimat atau pattern practice, ini dalam bahasa Inggrisnya. Nah, jadi di sini latihan pola kalimat itu seperti kita memberikan contoh kalimat. Lalu siswa ini membedakan gitu. Mereka menyebutkan mana fa'ilnya, mana fi'ilnya, mana maf'ulun bihnya, seperti itu. Juga bisa berupa ya kalau dalam bahasa Indonesia itu SPOK ya teman-teman gitu. Atau mungkin kita menerangkan dahulu kan bagaimana apa sih yang dimaksud dengan maf'ul, seperti itu juga termasuk latihan pola kalimat. Lalu yang ketiga ada latihan percakapan. Nah, di sini juga ya sama seperti hiwar ya atau kita muhadasah, yang mana sebenarnya inti dari teknik pendekatan kalam itu adalah di poin ketiga ini, yaitu latihan percakapan yang kalau misalkan seorang pendidik itu selalu mewajibkan kepada murid-muridnya agar bercakap-cakap menggunakan bahasa Arab ketika pelajaran berlangsung, setiap pelajaran berlangsung, maka kemungkinan besar guru ini berhasil atau sukses dalam memberikan targetnya sendiri agar murid itu pandai dalam kalam seperti itu. Sama seperti yang sudah diterapkan di pondok pesantren modern ya teman-teman semua. Seperti itu. Nah, sebenarnya juga 5 poin di bawah ini seperti bercerita, diskusi, wawancara, drama, dan berpidato itu juga sebenarnya juga merupakan latihan ya. Kurang lebihnya seperti percakapan juga kan pastinya seperti drama. Nah, itu juga menyangkut dari teknik pendekatan kalam itu sendiri. Juga bisa mungkin tahap-tahap latihan berbicara yang poin pertama tadi ya, mungkin kita balik sedikit, itu seperti guru ini juga menyebutkan satu mufrodat, lalu anak didiknya itu melanjutkan mufrodat yang masih sejenis gitu, misalnya a'dhul jism ya atau anggota tubuh gitu. Misalnya pendidik menyebutkan roksun, lalu mereka nanti bilang apa gitu, misalnya udunun gitu atau ampun, pokoknya masih termasuk dalam anggota tubuh tapi dalam bahasa Arab selain kepala gitu. Nah, itu juga bisa menjadi teknik pendekatan kalam kepada murid-murid seperti itu. Ya mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan Pak Salman. Baik, terima kasih. Sangat detail sekali yang dijelaskan oleh Ustazah Cikanti, Masya Allah. Terima kasih untuk ilmunya, Kak. Baik, selanjutnya terkait pertanyaan-pertanyaan sesi berikutnya ini akan kami berikan beberapa pertanyaan, akan kami berikan waktu kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan bertanya setelah presentasi ini di-upload. Mungkin teman-teman bisa bertanya lewat Abro WhatsApp.
lewat via WhatsApp saja. Mungkin akan kami tampung lalu kami akan jawab. Baik, untuk sesi selanjutnya langsung saja kami pada kesimpulan yang akan saya sampaikan sendiri. Baik, kesimpulan dari pembahasan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa istima adalah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti mendengarkan atau menyimak. Sedangkan istima tadi secara istilah adalah sarana yang pertama yang digunakan manusia untuk berhubungan dengan sesama manusia dalam tahapan-tahapan tertentu. Selanjutnya, sedangkan pengertian kalam atau berbicara adalah merupakan kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada lawan bicara. Baik, selanjutnya teknik pendekatan istima antara lain pertama latihan pengenalan atau identifikasi diri, kedua latihan mendengarkan dan menirukan, ketiga latihan mendengarkan dan memahami. Setelah itu teknik pendekatan kalam yaitu antara lain yang pertama tahap-tahap latihan berbicara, setelah itu latihan pola kalimat atau pattern practice, terus ketiga latihan percakapan, keempat bercerita, setelah itu kelima berdiskusi, 6 wawancara, 7 drama, dan yang terakhir ke-8 adalah berpidato. Mungkin sekian dari kami. Di awal kami lupa untuk menyampaikan bahwa nama-nama kelompok kami, saya Muhammad selaku moderator, dan Ayu Lestari teman saya, Cikanti Fajriani Amanda teman saya juga, Said Zen teman saya juga, dan kebetulan kami satu kelas. Mohon pamit undur diri, kalau ada kesalahan kami mohon maaf, kalau ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Mungkin ini aja dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.